Bismillah. Bismillah, udah siap belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibu-ibu, kita kembali ketemu di pelajaran kita Minhaj Al-Muslim, melanjutkan bahasan kita di bahasan sebelumnya. Setelah kita dari bahasan beriman kepada para rasul, kita berpindah di hari ini ke pembahasan di pasal ke-8 atau di pasal ke-9, Al-imanu bi rasuliyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada kerasulan Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu mati dia, Bah. Ya, beriman kepada kerasulan Nabi kita, Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bahasan kita ini ada bagian dari bahasan. Kalau di bahasan kita di awal-awal membahas tentang Allah atau mentauhidkan Allah, itu bahasan konsekuensi dari bahasan syahadati alla ilaha illallah, yaitu persaksian kepada kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau bahasan kita di pagi hari ini adalah konsekuensi dari bahasan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasul. Artinya bahasan kita di awal-awal bahasan ini adalah sebuah, kita katakan representasi gitu ya, dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, dan itu sudah lewat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ini kita akan masuk di pagi hari ini. Dua kalimat syahadat yang menjadikan seseorang itu menjadi muslim, menjadikan seseorang itu menjadi mukmin, terjaga kehormatannya, terjaga darahnya, dan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Dua kalimat syahadat. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat ini, dua kalimat atau dua persaksian ini, faman qalaha dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkannya dia masuk surga. Tapi ibu-ibu, dua kalimat syahadat ini memiliki rukun-rukun, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Memiliki rukun-rukun, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bagian dari itulah yang akan kita bahas, ya, sedikit mungkin disinggung di kitab kita ini. Hak-hak yang terkait dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syarat yang terkait dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang akan menjadi bahasan kita di syahadat Muhammadan Rasulullah. Menetapkan kerasulan Nabi Muhammad dan adab-adab atau sikap atau syarat-syarat yang harus dipenuhi atau konsekuensi yang harus diwujudkan dari persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dari Muhammad adalah utusan Allah. Di syair-syair akidah itu disebutkan ya. Syair-syair akidah itu disebutkan. Kalau syarat-syarat la ilaha illallah itu kata para ulama, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Ini nanti boleh dicatat ya ibu-ibu ya. La ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat berikut. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu. Itu udah berapa itu? 4 ya. Pertama ilmu, kedua yakin, ketiga menerima, keempat tunduk. Tunduk, yang keempat tunduk. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi di syahadat alla ilaha illallah. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu bima ahabbah ay lima ahabbah. Itu 7 syarat yang harus dipenuhi di dalam syahadat la ilaha illallah. Al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad. Inqiyad itu tunduk atau patuh. Was-sidqu dan jujur. Jujur atau membenarkannya. Jujur membenarkannya. Wal ikhlasu, ikhlas mengucapkannya. Wal mahabbah dan mencintai kalimatnya. Mencintai kalimatnya dan mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimatnya. La ilaha illallah. Jadi ada berapa ibu-ibu? Ada 7 syarat la ilaha illallah. Pertama, ilmu. Kemudian kedua, yakin. Kemudian ketiga, qabul. Qabul itu menerima. Menerima seluruh konsekuensi dari la ilaha illallah. Naam. Kemudian apa yang keempat? Patuh atau tunduk, inqiyad. Kemudian kelima as-sidqu, membenarkan atau jujur. Wal ikhlas, ikhlas. Wal mahabbah, mahabbah itu cinta. Baik. Yaitu 7. Waffaqakallahu lima ahabbah. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk apa-apa yang ia cinta. Itu la ilaha illallah. Adapun syarat-syarat anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah. I'tiraf. I'tiraf itu mengakui. Ini kalau syarat-syarat Muhammad Rasulullah ini thayyib terdapat atau disebutkan ada 5. Atau 5. 5 atau 6. Naam, 5 atau 6. Kalau tadi 7, kalau ini 6. Pertama, i'tiraf, yakni mengakui. Mengakui kenabian beliau, mengakui kerasulan beliau. Mengakui, kemudian kedua, an-nutqu. An-nutqu itu mengucapkan ibu-ibu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mengakui dengan lisan, mengakui dengan hati. Mengakui dengan lisan, mengakui dengan hati. Kemudian yang ketiga, al-ihsanu fil mutaba'ah. Yaitu ittiba, mengikut Nabi kita Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi yang pertama i'tiraf, mengakui. Kemudian kedua mengucapkan, kemudian ketiga mengikuti, kemudian keempat at-tasdiq, membenarkan. Yang keempat, membenarkan kenabian, membenarkan kerasulan, membenarkan risalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, al-mahabbati asy-syar'iyyah, yaitu cinta secara syariat. Yaitu mencintai beliau Rasulullah, mencintai beliau Rasulullah.
Kemudian keenam, mendahulukan ucapan Nabi kita Nabi Muhammad di atas ucapan orang lain. Mendahulukan ucapan Nabi kita Nabi Muhammad di atas ucapan orang lain. Siapapun dia. Siapapun dia. Mutirna bil hijarah minas sama. Kata Imam Ibn Abbas, hampir-hampir kita dihujani dari langit dengan batu. Baik, hampir-hampir kita dihujani dari langit dengan batu. Aku berkata qala Rasulullah, sementara kalian berkata qala Abu Bakar wa qala Umar. Engkau berkata Abu Bakar, berpendapat Umar, sementara aku berkata qala Rasulullah. Jadi yang terakhir ini, yang keenam, aqwaluhu qaddim kadzaka fa'tasim. Mendahulukan ucapan Nabi kita Nabi Muhammad di atas ucapan orang lain. Kadzaka fa'tasim. Dengan kaedah-kaedah itu kalian berpegang teguhlah. Dengan kaedah-kaedah itu kalian berpegang teguhlah. Jadi bahasan kita di awal-awal bahasan di Minhajul Muslim ini, Ibu-ibu, ini adalah representasi dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemarin kita sudah membahas tentang asma wa sifat, membahas tentang ubudiyah, kemudian membahas tentang rububiyah, membahas tentang zat Allah. Nah, representasi dari asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah lahu ruknan, memiliki dua rukun. La ilaha nafi illallahi tathbit. Jadi di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun, ibu-ibu. Pertama, peniadaan. Jadi kita meniadakan Tuhan-Tuhan, meniadakan sesembahan-sesembahan, itu ada pada kalimat la ilaha. Tidak ada sesembahan pun. Begitu kalimatnya. Illallah, baru kita tetapkan. Kecuali Allah. Itu kita sebut dengan isbat. Jadi ada dua rukun la ilaha illallah. Meniadakan dan menetapkan. Karena kalau hanya meniadakan, tidak ada Tuhan, tetapi tidak menetapkan juga tidak benar. Menetapkan Tuhan tetapi tidak meniadakan juga tidak benar. Misalkan saya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu hanya menetapkan. Tapi tidak meniadakan. Itu hanya menetapkan tapi tidak meniadakan. Tapi ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, berarti itu meniadakan Tuhan-Tuhan yang selain Allah, atau Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah salah, begitu ya. Ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Tapi ibu-ibu, nah jadi bahasan kita di awal-awal bahasan Minhajul Muslim ini adalah salah satu atau bagian-bagian bahasan ya dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu meniadakan dan menetapkan. Menetapkan. Kemudian la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Syarat-syaratnya berapa? Ada 7. Ilmu, yakin, menerima, tunduk, jujur, ikhlas, dan cinta. Baik, dan cinta. Kemudian kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama juga memiliki dua rukun. Rukunnya apa? Asyhadu anna Muhammadan abduhu. Sesungguhnya Muhammad ialah hamba Allah. Jadi dia bukan Tuhan. Nabina Sayyidna bukan Tuhan, bukan sesembahan, tetapi beliau adalah hamba. Nah, kemudian Rasulullah menetapkan kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah memiliki 7 syarat juga atau 6 syarat. Kalau tadi ada 7, kalau ini ada 6 syarat. Yang pertama yaitu mengakui, kemudian kedua mengucapkan, kemudian ketiga mengikuti, kemudian keempat membenarkan, kemudian kelima mencintai, kemudian keenam mendahulukan seluruh ucapan Nabi kita Nabi Muhammad. Paham ibu-ibu?
Nah sekarang kita akan masuk di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala yaqul, ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang seorang rasul. Siapa beliau? Muhammad. Bil haqq, dengan membawa kebenaran dari Rabbmu min rabbikum. Fa aminu khairan lakum. Maka berimanlah kalian, itu lebih baik untuk kalian. Naam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu hai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Nah, ini akan menjadi bahasan kita di pagi hari ini. Naam, di halaman 44. Di halaman 44 di pasal ke-9. Tafadhali, yang bantu kita baca silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pasal ke-9, beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim beriman bahwasanya nabi yang ummi atau buta huruf, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Quraisy al-Arabi, yang berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi salam, adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada segenap umat manusia, baik yang berkulit merah maupun yang berkulit putih. Dan dengan kenabiannya Allah menutup dan mengakhiri kenabian dan kerasulan. Maka tidak ada nabi dan tidak pula rasul sesudah beliau. Naam, nabi kita Nabi Muhammad berasal dari Arab, cucu keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, diutus kepada segenap makhluk, jin maupun manusia. Juga beliau adalah sebagai penutup para nabi dan rasul. Nabi kita Nabi Muhammad dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ismail alaihi salam anak dari Nabi Ibrahim Sayyidina. Kemudian beliau diutus kepada segenap makhluk, jin dan manusia. Juga beliau menjadi penutup para nabi dan rasul. La nabiyya wala rasula ba'da. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah nabi kita Nabi Muhammad. Ana khatimul anbiya war rusul. Aku ini adalah penutup para nabi dan rasul. Maka nabi-nabi yang datang yang mengaku menyebut dirinya rasul setelah nabi kita Nabi Muhammad, maka kita pastikan itu palsu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tafadhal. Nabi Muhammad telah didukung dengan beberapa mukjizat dan diutamakan atas segenap nabi. Aywa. Sebagaimana umatnya segenap mukjizatnya Al-Qur'an Al-Karim dengan bahasa Arab. Mukjizat beliau juga nanti lewat kita ayatnya ya. Membelah bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Di dalam surat apa itu Ibu? Dalam surat Al-Qamar. Dalam surat Qamar. Al-Qamar. Kok takut jawabnya? Ayo, enggak tahu nama suratnya. Al-Qamar. Al-Qamar. Begitu dong yang jelas. Al-Qamar iqtarabatis sa'ah. Telah dekat hari kiamat. Ya karena diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad itulah ciri-ciri hari kiamat, Ibu-ibu. Datangnya Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah ciri terjadinya apa? Hari kiamat. Diutusnya beliau Nabi kita Nabi Muhammad, memang sendirinya beliau itu adalah ciri hari kiamat. Diutus sebagai Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, dan penutup sebagai Nabi dan Rasul untuk apa? Untuk memberikan atau sebagai ciri datangnya hari kiamat. Wan syaqqal qamar, dan terbelahnya bulan. Dibelahnya bulan oleh Sayyidina, dan terbelahnya bulan itu adalah mukjizat dan juga sekaligus sebagai tanda bahwa hari kiamat akan dekat. Iqtarabatin nas hisabuhum.
iqtarabatin nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia itu hari perhitungannya, sedangkan mereka dalam kondisi lalai dan mereka berpaling dari Allah. Padahal hari kiamat itu sudah dekat. Sudah dekat. Lalai dan berpaling dari perintah-perintah dan lalai dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan. Nah, diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad adalah tanda dekatnya apa ibu-ibu? Dekatnya hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau didukung dengan beberapa mukjizat dan diutamakan sebagai seorang atas segenap nabi. Sebagaimana? Tafadhol. Sebagaimana umatnya Kok besar banget ya? diutamakan atas segenap Besar, umat. Baik, bagaimana? Allah telah mewajibkan cinta kepadanya, memastikan taat kepadanya, dan mengharuskan mutaba'ah atau mengikutinya. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan kelebihan-kelebihan atau khosais kepada beliau yang belum pernah diberikan kepada siapapun selain beliau. Yang diantaranya adalah Al-Wasilah, Al-Kautsar atau telaga di padang mahsyar, Al-Haud atau kolam, dan Al-Maqam Al-Mahmud atau kedudukan yang termulia. Iman yang demikian itu karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Kebesaran. Oh gitu. Oh, mic yang lain berarti dimatiin gitu. Baik. Iya, jadi Nabi kita Nabi Muhammad lahu al-khasais. Beliau memiliki kekhususan-kekhususan. Beliau memiliki kekhususan-kekhususan. Oh, layarnya nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa berarti. Kayaknya udah mulai rusak kayaknya layarnya. Iya. Coba kita ini dulu deh Bu. Kita apa namanya? Kita tunggu dulu ya. Kayaknya anak kurang fokus juga ini kayaknya. Sebentar ya.
Tapi betul, sebelumnya kita jawab pertanyaan yang pernah masuk ibu-ibu ya. Menjawab pertanyaan yang pernah masuk. Sambil kita menunggu perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, apakah turunnya Al-Quran ada asbabun nuzulnya? Naam, ada asbabun nuzul. Kalau Al-Quran itu ada namanya asbabun nuzul. Nah, di dalam hadis ada namanya asbabu al-wurud. Apa namanya ibu-ibu? Al-wurud. Pakai waw dan dal. Al-wurud. Dari kata waroda. Kalau nuzul itu dari kata nazala. Kalau Al-Quran Al-Karim ada istilah asbabun nuzul. Sementara di hadis namanya apa? Asbabul wurud. Nah, sebab atau kejadian-kejadian yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Contoh misalkan, Allah Ta'ala yaqul, Inna a'tainakal kautsar. Surat apa ibu-ibu? Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu dan berkurbanlah engkau wahai Muhammad. Inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Apa artinya? Inna syani'ak, sesungguhnya pembencimu wahai Muhammad huwal abtar. Dialah yang terputus. Ini ayat ini atau surat ini dilatar belakangi turunnya oleh sebuah kejadian, yaitu Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Siapa? Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Kana waqifan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimuh. Beliau atau dia waktu itu berdiri bersama Nabi, bersama Nabi, kemudian mengajak atau berbicara dengan Nabi. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi berdiri dan berbicara bersama Nabi. Faqala lahu jam'un min Quraisy. Lalu sekelompok orang-orang Quraisy bertanya kepada Wa'il, "Ya Wa'il, ma'a man kunta waqifah?" Kamu tadi berdiri sama siapa? Apa dia jawab? Ma'a dzalika al-abtar. Aku berdiri bersama orang yang mandul, tidak punya keturunan. Siapa maksudnya? Muhammad. Makanya Allah turunkan surat Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembencimulah yang terputus wahai Muhammad. Alhamdulillah, dengan karunia dari Allah, cucu keturunan Nabi kita Nabi Muhammad akan ada sampai hari kiamat. Dan bahkan Mahdi yang akan turun menyebarkan keadilan itu dari siapa? Beliau adalah keturunan siapa? Keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau raja-raja dahulu, orang-orang pembenci Muhammad dahulu, mereka yang membenci Rasulullah dahulu, itu anak cucu mereka terputus. Tidak ada yang yang bersambung sampai hari ini. Abu Lahab mana Abu Lahab? Abu Jahal mana Abu Jahal? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'abbada ila yaumil qiyamah. Bahwa keturunan beliau akan terus ada sampai hari kiamat. Dan bahkan atau nanti Imam Mahdi yang akan menebarkan keadilan di muka bumi itu adalah keturunan atau cucu keturunan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebab itu namanya asbabun nuzul ibu-ibu. Jadi yang atau kejadian yang melatar belakangi sebuah turunnya ayat itu kita sebut apa? Asbabu an-nuzul. Kalau kejadian yang melatar belakangi diucapkannya sebuah hadis namanya apa? Asbabul wurud. Baik. Ini pertanyaan yang kemarin, ini pelajaran kita di pelajaran sebelumnya, nggih. Ustadz, bagaimana cara betul-betul mengimani Rasul dan para sahabatnya? Apa cukup hanya dengan mengimaninya saja? La yakfina, ibu-ibu. Tidak cukup ibu-ibu hanya sekedar meyakini. Tidak cukup hanya sekedar meyakini. Tadi kita sudah sebutkan tadi. Pertama apa tadi? Mengakui.
Meyakini baik dengan lisan maupun dengan qalbu. Kemudian kedua, apa kedua? Atau ketiga, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Rasul kita menyuruh kita begini, ikuti. Rasul kita melarang kita begini, tinggalkan. Itu konsekuensi dari beriman kepada Rasul. Konsekuensi beriman kepada Rasul. Naam, mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala la yu'bad illa bima syara'a Muhammad atau illa bi syar'ihi Muhammad. Allah tidak disembah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengada-ada menyembah kepada Allah dengan cara-cara yang diada-adakan. Harus mengikuti tata cara, ketentuan, kaifiyat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian apa lagi kita katakan tadi? Mengikuti, kemudian apa? Tasdiq, membenarkan. Membenarkan kemudian apa? Mencintai. Setelah mencintai apa? Mendahulukan seluruh ucapan Nabi kita, Nabi Muhammad di atas ucapan selain beliau. Siapapun mereka, ucapan Nabi kita, Nabi Muhammad harus diutamakan. Harus dimenangkan. Harus didahulukan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, barakallahu fiik. Rusak berarti. Udah biarin aja lah, kita begini aja. Apa namanya di apa? Enggak usah pakai TV dulu. Ini kita lagi apa ya? Kesalahan teknis nih Bu-ibu. Mungkin nanti diperbaiki. Kayaknya layarnya mati layarnya. Ibu-ibu kalau nggak ada layar tidur nggak? Tidur nggak? Ya, jangan tidur ya. Tidur, uring-uring nanti ketiduran di belakang. Saya pernah ngajar ibu-ibu, uring-uringan ibu-ibunya. Karena kan kalau saya umumnya ngajar itu dari balik hijab. Ada yang uring-uringannya sambil naruh tangan di pipinya gitu. Taib. Di belakang juga nggak ada TV berarti ya? Oh ada. Oh taib. Apalagi ibu-ibu yang paling di belakang sana gitu ya. Iya. Sambil nontonin TV-nya, sambil apa? Hah? Sambil tidur. Ayo. Apalagi kalau habis mandi itu tiduran, itu enak tidur itu ibu ya. Ahlan ibu-ibu. Taib. Nah, jadi bahasan kita di bahasan pagi kita hari ini adalah bahasan bagian dari bahasan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, dan Nabi kita Nabi Muhammad memiliki kekhususan-kekhususan. Ada al-wasilah, ada al-kautsar. Al-kautsar ini apa? Al-kautsar ini apa? Telaga. Naam. Telaga diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Kemudian ada al-hawd, ada kolam, ada al-maqam al-mahmud, ada maqam yang terpuji. Ada maqam yang terpuji. Allah Ta'ala yaqul, wa minal laili fatahajjad. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad. Nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari engkau wahai Muhammad salat tahajudlah. Ya. Salat tahajudlah engkau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, nafilah. Salat tahajud. Dengan salat tahajud inilah apa kata Allah? Moga-moga Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Allah. Jadi memang salat tahajud ini ibu-ibu
Ini salah satu ibadah yang mengangkat seseorang derajatnya. Mengangkat seseorang derajatnya. Mengangkat seseorang ke derajat yang lebih tinggi. Itu keutamaan beliau, nabina, kekhususan beliau di antaranya sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil naqli yang menetapkan kenabian nabi kita Nabi Muhammad. Iqra'i. Dalil-dalil naqli. 1. Dalil-dalil naqli. 1. Kesaksian Allah dan para malaikat bagi Nabi Muhammad bahwasanya beliau menerima wahyu sebagaimana firman Allah, yang artinya mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Wa kafa billahi syahid. Wa kafa billahi syahida. Baik. Kedua, informasi dari Allah mengenai universalitas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Universalitas itu maksudnya keumuman, ya. Jadi tadi di dalil yang pertama menetapkan kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad, kemudian kedua ini menegaskan tentang keuniversalitasan syariat nabina atau kenabian nabina sayyidna. Jadi beliau itu diutus untuk segenap, untuk seluruh makhluk. Hakada. Baik. Allah Subhanahu wa taala yaqul, tafadhal. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Rabb-mu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Baik, lebih baik bagimu. Beriman itu lebih baik bagimu. Dan juga dan firman Allah, hai ahli kitab. Dan firman-Nya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika pengiriman Rasul-Rasul terputus, agar kamu tidak mengatakan, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, di dalam kitab Taurat misalkan, karena Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, itu dijelaskan tentang kedatangan Nabi di dalam Injil. Di dalam Injil atau di dalam Taurat yang menjelaskan tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berimannya kalian itu adalah lebih baik untuk kalian. Lebih baik untuk kalian. Misalkan di dalam kitab Ulangan misalkan. Ulangan 18 dari ayat 18 sampai 19. Dari di situ disebutkan di dalam Taurat, di surat Ulangan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan kuucapkan nabi itu atas namaku, maka aku akan menuntut pertanggungjawaban. Jadi berita-berita atau kabar tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab-kitab sebelumnya itu jelas. Ya. Melalui Nabi Isa, melalui Nabi Musa, na'am. Baik. Itu dijelaskan. Dan berimannya kalian itu lebih baik. Demikian juga firman Allah, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya 107. Naam, dialah yang mengutus kepadamu kaum. Tafadhal. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Ya, tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi karena Nabi kita adalah buta huruf. Tidak mungkin orang yang buta huruf kemudian bisa menyusun sebuah kitab yang berisikan dengan nilai sastra yang paling tinggi. Nilai sastra yang paling tinggi, tidak ada yang bisa membandinginya. Baik. Ha'tu bi suratim min mislihi. Allah menantang orang-orang untuk apa? Datangkan oleh kalian satu surat semisal dengannya.
Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajak teman-teman kalian itu semuanya selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dan mereka sekali-kali tidak bisa untuk mendatangkan secuil ayat pun. Jangankan surat. Secuil ayat pun nggak bisa mereka datangkan. Kalau kita katakan bahwasanya Al-Quran itulah buatan siapa? Buatan Nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya kalau hadis itu, ibu saya, kalau hadis itu jelas ya, perbedaan ucapan itu dengan Al-Quran itu jelas. Karena kalau hadis kan diucapkan oleh Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu luar biasa. Nah, kalau kita baca hadis misalkan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Biasa, tapi kalau Al-Qur'an Al-Karim, la. Dengan susunan yang indah, thayyib, yang tinggi, thayyib, pelafalan-pelafalan, huruf demi huruf. Thayyib, barakallahu fiik. Dialah yang mengutus kepadamu kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka. Tafadhal, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sesat yang nyata mereka dulunya. Firmannya pula, Muhammad adalah utusan Allah. Al-Fat 29. Muhammadur Rasulullah. Ini ayat yang sangat jelas ya. Al-Fat ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya. Hamba di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad Sayyidina. Agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Naam. Munzirin. Agar memberikan peringatan kepada seluruh alam. Allah Ta'ala juga berfirman. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara. Makanya Nabi kita itu tidak disebut Abul Mukminin. Tidak disebut apa? Abul Mukminin. Tapi kalau ibunda kita Aisyah, Hafsah, disebut apa ibu-ibu? Ummul Mukminin. Tapi kalau Nabi tidak disebut sebagai bapaknya orang. Tapi beliau siapa beliau? Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Baik, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman. Telah dekat datangnya saat itu dan bulan telah terbelah. Al-Qamar ayat 1. Baik, Al-Qamar ayat 1. Dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattaba ashabahu dzata yaum. Ibu-ibu, dari Anas bin Malik bahwa Nabi kita Nabi Muhammad pernah berkhutbah di satu hari. Wa qad kadat asy-syamsu an taghrub. Baik, wa qad kadat asy-syamsu an taghrub. Falam yabqa minha illa shiffa yasir. Faqala والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وما نرى من الشمس إلا يسيرا. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hampir saja atau beliau berkhutbah di saat hampir matahari itu mulai tenggelam dan tidak ada yang masih kelihatan darinya kecuali hanya sebagian kecil saja. Artinya ini mungkin di sore hari ya, mau menjelang matahari terbenam ini. Nabi kita bersabda atau berkhutbah, apa kata Nabi? Ma baqiya minad dunya fima madha minha. Tidak tertinggal dari dunia ini fima madha minhu. Baik. Terhadap masa-masa yang telah dilaluinya, wa ma nara minasyamsi illa yasira. Dan tiada yang dapat kita lihat dari mentari ini kecuali hanya sebagian kecilnya. Jadinya artinya ibu-ibu, keberadaan pagi hari sampai sore hari, naam, itulah dunia yang sudah berlalu. Itulah dunia sudah berlalu dari dahulu. Nah, yang tersisa dari sore hari menuju tenggelamnya, itulah sisa untuk apa? Untuk sisa menuju kiamat. Iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu sudah apa? Sangat dekat. Naam.
Kiamat itu sudah sangat sangat dekat. Dari Sahl bin Sa'ad qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka dari sebagaimana saya katakan Ibu-ibu bahwa diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad adalah ciri-cirinya datang hari kiamat. Karena beliau adalah Nabi akhir zaman, beliau adalah Rasul akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, misalkan, bu'ithu was-sa'atu hakadha wa asyara bi isba'aihi as-sababati wal wusta. Apa kata Nabi? Aku diutus, kata Rasulullah, aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini, kata Rasulullah. Dan beliau sambil memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Artinya keberadaan dari diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad dengan jari tengah itu adalah jarak terjadinya hari kiamat. Artinya sudah sangat dekat hari kiamat itu, ibu-ibu. Fa'malu, maka beramallah. I'malu, maka beramallah. I'malu, maka beramallah. Karena akan datang hari di mana orang-orang ahli maksiyah akan melihat satu kebaikan itu atau secuil kebaikan itu begitu sangat bermanfaat di hari itu. Makanya sebagian mereka itu sampai ada mengatakan laula akharna ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Mereka minta ditangguhkan waktunya sebentar saja, ibu-ibu, sebentar ibu-ibu, sebentar dia minta. Dia minta untuk bisa melakukan kebaikan sekecil apapun dia dikembalikan ke akhirat. Setidaknya dengan satu kebaikan itu dia bisa menjadikannya sebagai ranting bambu untuk dia berpegangan dari azab Allah. Itu bagi orang ahli maksiat itu nanti dia melihat apa? Kebaikan yang secuil itu begitu sangat bermanfaat. I'malu, beramallah. Dan orang-orang ahli taat atau ahli kebaikan pada hari itu, dia melihat sujudnya seseorang dari semenjak dia dilahirkan. Ahli taat pada hari itu, ibu-ibu, dia melihat sujudnya orang-orang yang dari semenjak dia dilahirkan sampai dia tua dia sujud, dia meninggal sujud. Artinya ibadah. Ahli taat melihat kebaikan itu nanti di akhirat itu sangat sedikit. I'malu, maka beramallah. Nah itu jarak yang begitu sangat dekat ya ibu ya. Diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad adalah ciri dari datangnya hari kiamat. Illa bi usbu'i hadha. Itu kecuali seperti dua jari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. خطب عتبة بن غزوان قال بهز وقال قبل هذه المرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Utbah bin Ghazwan pernah berkhutbah sambil berkata sebelumnya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Amma ba'du fa inna ad-dunya qad adhanat bisurmin. Sesungguhnya dunia ini telah mengumumkan kepunahan dirinya wa wallat hadza. Walam yabqa minha illa subabah ka subabatil ina yatasabbuha sahibuha. Tidak tinggal darinya kecuali seperti sisa air yang diminumi oleh peminumnya. Wa innakum muntaqiluna minha ila dar la zawala laha. Dan sesungguhnya kalian akan berpindah dari dunia ini menuju negeri la zawala laha yang tidak akan pernah punah, abadi. Hantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Pindahlah kalian ke negeri tersebut dengan membawa bekal yang paling baik. Pindahkan ibu-ibu. Makanya kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma fasalli salata muwaddi'in. Salatlah engkau seperti salatnya orang yang hendak berpisah. Perbaiki salat, perbaiki diri, perbaiki ibadah. Perbanyak bekal sebelum pulang. Nah, perbanyak bekal sebelum pulang. Jangan terlalu banyak nonton, ibu-ibu ya. Jangan terlalu banyak nonton. Jangan terlalu banyak nonton apa ibu-ibu? YouTube. Ibu-ibu ya. Ya, berbekal. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum.
Ya, pindahlah kalian ke negeri tersebut dengan membawa sebaik-baik bekal. Fa innahu qad dzukira lana anna al-hajara yulqa min syafiri jahannam fa yahwi fiha fi 70 amah ma yudriku laha qarah. Karena dikasih tahu kepadaku, kata Utbah bin Ghazawan, sesungguhnya batu itu ia dilempar dari bibir neraka jahanam itu sampai ke bawah berapa tahun ibu-ibu? Batu dilempar dari bibir neraka jahanam sampai ke bawah itu berapa tahun? 70 tahun baru dia sampai ke bawah. Tidak ada orang yang mengetahui kedalamannya. Wallahi la tumla'an. Wallahi la tumla'anna. Demi Allah, dan neraka itu benar-benar akan penuh ibu-ibu. Demi Allah, neraka itu akan benar-benar apa? Benar-benar akan penuh. Di dalam ayat apa, di dalam ayat surat Al-Qaf itu? Di dalam surat Qaf ayat 30. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami berkata kepada neraka jahanam, kata Allah, hal imtala'. Wahai neraka, apakah kamu sudah penuh? Kata Allah. Apakah kamu sudah penuh? Kata Allah. Apakah kamu sudah penuh? Kata Allah. Wa taqulu hal min mazid. Apa kata neraka pada waktu itu menjawab? Ya Allah, belum ya Allah. Tambah sini, tambah. Sampai diinjak sama Allah, baru neraka itu mengatakan apa? Cukup. Sampai tubuh-tubuh itu berserakan, berpisah antara satu dengan yang lainnya. Saya ibu-ibu, makanya nggak heran ya kalau ulama-ulama kita dahulu itu, Masya Allah, bagaimana amal-amal mereka. Karena ayat-ayat seperti ini itu hadir ibu-ibu ya. Ayat-ayat seperti ini hadir di mata mereka, di hati mereka. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW qala yulqa finnar. Dilempar orang-orang ke neraka. Dilempar orang-orang ke neraka. Diseret orang-orang ke neraka. Wa taqulu hal min mazid. Lalu Allah bertanya kepada neraka, apakah neraka penuh? Sudah penuh. Hatta yadha'a qadamahu fiha fataqulu qad. Ketika Allah menginjak neraka itu, baru neraka mengatakan apa? Cukup. Ya Rahman. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqul hal min mazid. Terus dilempar isinya sampai ditanyakan kepada neraka, apakah ada tambahan? Neraka mengatakan, apakah ada tambahan? Masih ada enggak orangnya? Lempar sini, lempar. Hatta yad'a Rabbul Izzah fi maqadamah fayanzawi ba'dhuha ila ba'd. Sampai Allah menginjaknya, sampai terpisahlah antara satu dengan yang lainnya. Wa taqulu qad. Cukup ya Allah. Wa izzatika wa karamika wa la yazalu fil jannati fadl. Dan demi kemuliaanmu juga ya Allah. Dan senantiasa di dalam surga itu nanti fadl. Itu apa ibu-ibu? Keutamaan. Hatta yunshi Allahu laha khalqan akhar fayuskinuhum fi fudhulil jannah. Kalau neraka itu tadi sudah penuh, diinjak sama Allah. Oh, surga itu ada orang datang lagi, ditambah, diisi. Dan sampai apa? Begitu sudah surga penuh, dibangunkan lagi oleh Allah singgasana. Diisi lagi untuk yang kesekiannya. Dibangunkan lagi singgasana oleh Allah. Diisi lagi kesekiannya. Hakadha. Fadlan min Allah. Yaitu keutamaan dari Allah. Ibu-ibu, nanti surga dan neraka itu berdebat. Sebagaimana hadis dari Sayyidina Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka itu nanti berdebat, kata Nabi. Ini sengaja agak ana besarkan suara ana ibu-ibu ya, biar ibu-ibunya tidak ngantuk. Biar ibunya tidak apa? Aywa. Tidak ngantuk. Nanti neraka sama surga itu berdebat ibu-ibu. Faqalatin nar. Neraka itu dia berkata, apa dia berkata? Usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku ini diisi dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang pongah. Wa qalatil jannah. Apa kata surga menjawab? Mali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wasqutuhum wasaqtuhum.
sementara aku diriku tidak diisi kecuali oleh orang-orang yang lemah dan orang-orang yang apa? Orang-orang miskin. Allahu akbar. Ciri-ciri penduduk surga itu ibu-ibu, ciri-ciri penduduk surga itu apa? Miskin. Makanya jangan pengen punya mobil dah. Ya, jangan pengen punya mobil, kalaupun pengen juga kita ya. Ya. Biar enggak panas gitu Ustadz ya. Tapi kalau sekarang mobil itu sekarang bukan ciri orang kaya kalau sekarang ya. Orang punya motor itu bisa belanja 300 sekali duduk. Orang mobil belum tentu. Kadang beli bensin segala macam. Bahkan kadang lebih butuh orang punya mobil kadang. Bukan ciri orang kaya. Memang ciri orang masuk surga itu miskin. Surga yang berkata begitu. Bagaimana ini aku diisi kata neraka oleh orang-orang yang sombong, pongah, orang-orang kaya. Dari kalangan para raja, dari kalangan orang-orang kaya di muka bumi. Itu isinya penduduk neraka. Lalu apa kata surga? Sementara diriku diisi dengan siapa? Orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Qala Allah Azza wa Jal. Lalu Allah berfirman kepada kedua makhluk ini. Allah berkata kepada surga, anti rahmati. Wahai surga, engkaulah rahmatku. Arhamu biki man asya'u min ibadi. Aku merahmati denganmu kepada siapapun yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Wa qala lin-nar, dan Allah berfirman kepada neraka, innama anti azabi, sesungguhnya engkau itu adalah azabku. U'adzibu bika man asya'a min ibadi, aku mengazab denganmu kepada hamba yang aku kehendaki dari hambaku. Wa likulli wahidatin minkum mil'uha, dan tiap-tiap dari kalian berdua akan ada isinya. Fa amman naru fala tamli'u hatta yadha'a rijlah, akan penuh maksudnya ya, dan kalian berdua akan benar-benar penuh isinya. Adapun neraka tidak akan penuh sampai Allah meletakkan kakinya. Fataqulu qad qad. Lalu neraka itu berkata cukup. Fahunalika tamli'u wa yazwi ba'dhuha ila ba'd. Disitulah neraka itu penuh, terpisah dan bercecer antara satu dengan yang lainnya. Wala yadhlimullahu min khalqihi ahada, dan Allah tidak menzalimi seorang pun dari hambanya. Wa ammal jannatu fa innallaha yunshi'u laha khalqan akhar. Adapun untuk surga tidak akan ada penuhnya seperti neraka. Adapun surga bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau sudah penuh yang satunya, dibangunkan lagi satunya. Sudah penuh, dibangunkan lagi satunya. Sudah penuh, dibangunkan lagi satunya. Nah, itulah ayat. Apa tadi kita katakan? Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Baik. Hal min mazid. Ketika pada hari kami berkata kepada neraka jahannam, apakah engkau sudah penuh? Dia berkata apa? Masihkah ada tambahan? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa, ibu-ibu. Surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, ibu-ibu. Ghayra ba'id, tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini Allah berikan, ini yang dijanjikan kepada mereka. Siapa mereka? Untuk tiap-tiap dari mereka awwab, yang senantiasa bertaubat. Karena memang syarat kita untuk masuk surga itu, ibu-ibu, ya diampuni oleh Allah, rahmat dari Allah, fadl, karam dari Allah. Karena kalau kita berharap masuk surga dengan amal soleh yang mana? Taib, amal soleh yang mana? Kadang-kadang di awalnya bagus tapi di tengahnya rusak. Kadang di tengahnya bagus, di akhirnya rusak. Kita berharap kasih sayang Allah. Likulli awwabin hafiz, untuk tiap-tiap hamba yang senantiasa bertaubat. Hafiz, senantiasa menjaga diri dari apa yang dia tobati. Dia bertobat dari ini, berhenti untuk melakukannya. Hafiz, terjaga. Nah,
Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Dia datang dengan hati yang apa? Munib. Baik, penuh dengan rasa menyesal, kembali kepada Allah. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masukilah surga itu, kata Allah, bisalam, dengan sejahtera. Dzalika yaumul khulud. Allah, itulah hari al-khulud, kekal selama-lamanya. Yang di neraka akan kekal di neraka, yang di surga kekal di surga. Maka orang gila mana, orang yang sehat mana, ibu saya, dia menggantikan kenikmatan surga yang abadi dengan hanya sebatas nikmat dunia yang sifatnya apa? Sedetik. Sedetik, ibu-ibu. Kita kalau misalkan orang minum khamr, misalkan seteguk, berapa detik orang air itu masuk ke dalam perutnya? Yang berzina, berapa detik untuk dia bisa merasakan kepuasan itu? Sekian detik. Dia ganti kenikmatan surga yang abadi selama-lamanya dengan apa? Kenikmatan sifatnya sekian detik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka, kata Allah, apapun yang mereka kehendaki di dalamnya. Waladaina mazid, dan di sisi kami itu ada tambahan, kata Allah. Tambahan untuk siapa, ibu-ibu? Tambahan untuk ahli surga. Tambahan untuk ahli surga. Untuk mereka, apapun yang mereka minta, apapun yang mereka kehendaki, itu langsung hadir di depan mata, ibu-ibu. Baik, hadir di depan mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innaka la tashtahi at-tayr fil jannah fa yakhirru baina yadayka mashwiya. Sesungguhnya engkau benar-benar menginginkan burung di dalam surga. Burung, ibu-ibu, yang mungkin suka daging burung, yang suka makan burung. Benar-benar engkau menginginkan burung di dalam surga, maka dengan serta-merta burung itu akan terjatuh ke hadapanmu dalam keadaan sudah dipanggang. Nah, ibu itu kalau pengin daging burung, itu baru terlintas di benak itu pengen daging burung, itu sudah ada di depan mata, jatuh. Burungnya apa? Sudah terpanggang. Nah. Oh, dipasang dulu. Baik, kita tunggu dulu ya. Supaya ibu-ibunya enggak dialihkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Khalas? Udah nyala? Surat Qaf ini ibu-ibu nanti kalau bisa, kalau pulang dibaca surat Qaf ini, ibu-ibu. Dibaca bersamaan dengan tafsirnya. Renungi dalam-dalam surat Qaf. Surat Qaf ini, ibu-ibu, di antara surat yang dicintai oleh Sayyidina Rasulullah untuk beliau baca di 2 hari raya. Untuk beliau baca di 2 hari raya. Yaitu surat Al-Qamar dan surat Qaf. Surat Al-Qamar berbicara tentang kiamat, surat Qaf berbicara tentang kiamat, Al-Qamar berbicara tentang nikmat, Al-Qaf berbicara tentang nikmat. Jadi sebuah isyarat dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari raya itulah tempat berkumpulnya makhluk, tempat berkumpulnya manusia. Baik, makanya beliau surat ini beliau sukai ya untuk dibaca di 2 hari raya.
Selain surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan hal ataka haditsu al-Ghasyiyah. Baik. Bahkan apa kata Nabi ibu-ibu? Dari hadis dari Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, "Idza ishtaha al-mu'minul walada fil jannah." Kalau ada penduduk surga yang inginkan anak pada hari itu, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinuhu fi sa'atin wahidah. Anak itu akan lahir, anak itu akan disusui, anak itu akan besar di hari itu juga. Allah. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka itu apapun yang mereka inginkan. Berarti ibu-ibu, dari ayat ini, yang tidak memiliki suami, yang berkhayal punya suami, langsung laki-laki jatuh di hadapannya. Baik. Barakallahu fiik. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka itu seluruh apa yang mereka inginkan di dalamnya. Waladaina mazid. Waladaina mazid. Dan di sisi kami itu ada tambahan. Apa tambahan dari Allah? Apa tambahan dari Allah ibu-ibu? Tambahan dari Allah apa? Ada dua. Tambahan yang pertama. Ini agak panjang saya bercerita, ibu pasang telinga baik-baik dan fokus ke arah depan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril di hari beliau Isra Mi'raj. Apa ibu-ibu? Isra Mi'raj. Didatangi oleh Jibril bimir'ati bayda'a fiha nuqtatun ila Rasulillah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma hadhi. Beliau didatangkan cermin oleh Jibril, lalu Nabi bertanya, di cermin itu ada titik hitam. Di cermin itu ibu-ibu ada titik hitam. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Apa ini wahai Jibril? Faqala hadhil jumu'ah. Ini adalah hari Jumat. Kata siapa? Kata Jibril. Jadi beliau didatangi dengan cermin. Di cermin itu ada nuqtah hitam. Ada titik hitam. Titik hitam itu apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Baik, hari Jumat. Kata Jibril, "Fudzilta biha anta wa ummatuka fannasu lakum fiha tabaun il yahud wan nasara wa lakum fiha khair wa lakum fiha sa'ah la yuwafiquha mu'min yad'u Allah bi khair illa istujiba lah wa huwa indana yaumul mazid." Aywa, hari Jumat kata Jibril, hari Jumat yang dengannya engkau diutamakan oleh Allah, engkau dan umatmu, orang Yahudi dan Nasrani mengikutimu dalam hal ini, dan untuk kalian, untuk di hari Jumat itu terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Siapa yang berdoa pada hari Jumat, dia berdoa kepada Allah dengan kebaikan, pasti atau kecuali Allah akan apa? Kabulkan. Dan di hari Jumat itu pula akan ada tambahan dari Allah. Di hari Jumat itu pula ada tambahan dari Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, wa ma yaumul mazid. Wahai Jibril, tambahan apa itu kata Nabi? Inna rabbaka attakhadha fil firdausi wadiyan afyaha fihi kutubul miski. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di surga Firdaus itu bukit-bukit dari apa? Dari misik. Bukit-bukit isinya apa? Misik. Wanginya apa? Wangi misik. Faidza kana yaumul jumu'ati, ketika datang hari Jumat, anzalallahu ma syaa'a min malaikatih, Allah turunkan malaikat-malaikat yang ingin Allah turunkan. Wa haulahu manabiru min nur, di sekitarannya itu ada mimbar-mimbar dari cahaya. Alaiha maqa'idun nabiyyin, di atasnya duduk para nabi. Wa haffatil kal manabir bimanabir min dhahab, kemudian di sisi dari mimbar-mimbarnya, di duduknya para nabi tersebut ada mimbar-mimbar lagi dibuat dari emas. Mukallalatin bil yaqut wa zabarjat, yang dilapisi dengan mutiara yakut dan zabarjat. Alaiha syuhada was siddiqun, di atasnya duduk ahli syahid, duduk orang-orang yang jujur. Fajalasu min waraihim ala tilkal kutub, mereka duduk di belakang mereka ala tilkal kutub, yaitu apa? Di bukit-bukit apa? Di bukit-bukit misik tadi. Fayaqulullah azza wa jalla, ana rabbukum qad sadaqtum wa'di fasaluni u'tikum fayaquluna rabbana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka sambil Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Apa kata Allah? Saluni u'tikum. Mintalah kalian, aku akan pasti berikan kepada kalian. Fayaquluna rabbana. Lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, nas'aluka ridwanak. Aku minta kepadamu keridhaanmu ya Allah. Fayaqul qad raditu ankum. Aku sudah ridhai kalian. Walakum alayya ma tamannaitum. Dan aku sudah memberikan apa yang kalian harapkan. Waladayna mazid, waladayya mazid. Dan di sisiku ada tambahan. Wahum yuhibbuna yawmal qiyamah. Mereka mencintai hari kiamat ini lima yu'tihim fihi rabbuhum minal khair wa huwal yawmul ladzi istawa fihi rabbukum 'alal 'arsy, yaitu di mana hari Jumat itu Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian Allah katakan apa? Ada tambahan di sisiku. Tambahan apa itu ya Allah? Lalu Allah buka hijabnya. Setiap hari Jumat mereka berharap setiap hari Jumat, hari itu adalah hari Jumat. Untuk apa? Untuk bisa melihat wajahnya siapa? Wajahnya Allah. Waladaina lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan di sisi kami itu ada tambahan. Kedua, tambahan itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul fil jannah la yattaqi fil jannah 70 sana. Nanti ada laki-laki bersender di surganya 70 sana. Berapa? 70? 70 tahun dia bersender di surga. Enak, nyaman bersender. Berapa tahun? 70 tahun. Qabla an yatahawwal. Sebelum dia merubah posisinya. Thumma ta'tihi imra'ah fatadribu ala mankibihi fayanzuru wajhaha fi khaddah istafa min al-mir'ah. Wa inna adna al-lu'lu'a 'alayha tudhi'u ma bayna al-mashriq wal maghrib fatusallim 'alayhi fayaruddu salam fayas'aluha man anti fataqulu ana min al-mazid. Jadi ada penduduk surga lagi duduk-duduk 70 tahun, tiba-tiba ada jatuh bidadari. Ada jatuh bidadari dari atasnya. Yang memukulkan kakinya itu dengan perhiasannya. Dia lihat wajahnya itu pada pipinya sebening lebih bening daripada cermin. Lebih bening daripada cermin. Yang paling rendah saja mutiara yang dipakai oleh bidadari pada waktu itu apa? Paling rendahnya itu, rendahan mutiaranya itu apa? Tudhi'u ma baina masyriq wal maghrib. Cahayanya itu bisa menerangi antara ufuk timur sampai barat. Fatusallim alaih. Kemudian bidadari itu mengucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum. Fayaruddus salam. Kemudian dia menjawab salam. Kemudian dia bertanya kepada bidadari itu, Man anti? Kamu siapa? Wahai perempuan cantik. Fataqulu ana minal mazid. Aku ini adalah tambahan. Aku ini adalah tambahan. Wa innahu la yakunu 'alaiha sab'una hullatan. Bidadari yang mengenakan gaun 70 lapis. 70 lapis. Atnaha mithlu Nu'man min Tuba. Yang satu pakaiannya itu seperti Nu'man dari Tuba. Fayanfudhuha basaruhu hatta yara mukha saqiha min wara'i dhalik. 70 lapis. Tetapi 70 lapis itu penglihatan pandangan itu bisa tembus ke arah kakinya. Wa inna 'alaiha minat tijan. Yang itu dia memakai mahkota. Yura mukha saqiha min wara'i dhalik. Dari 70 gaun itu bisa kita lihat sum-sum tulangnya dari betisnya. Allahu akbar. Aywa. Wa inna 'alaiha minat tijan. Di atas kepalanya itu ada apa? Ada mahkota. Inna atna lu'lu'ah minha la tudhi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Satu mutiara yang ada di mahkotanya itu bisa menerangi ufuk timur sampai barat. Apa kata si perempuan? Inni mazid. Aku ini tambahan untuk dirimu. Barakallahu fiik. Itu balasan untuk orang yang masuk neraka dan masuk surga. Masuk neraka halim tala wa taqulu hal min mazid. Baik. Kemudian surga juga ada tambahan. Tambahannya apa? Melihat wajah Allah. Dan tambahannya apa? Bidadari yang dikhususkan. Mau masuk surga bah? Amin gitu ya. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepada Rasul dia masuk surga, dan siapa yang maksiat kepada Rasul dia masuk neraka. Dan kelak, tafadhal. Al-Duha ayat 5 atau Al-Kautsar. Dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu. Ayat sebelumnya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Baik. Al-Kautsar, telaga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi khairun katsir. Sebuah sungai yang Allah berikan kepadaku di surga, kebaikannya banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Nanti akan datang minum di situ pada hari kiamat umat-umatku. Aniyatuhu adadal kawakibi. Jumlah dari gelas-gelasnya itu sejumlah bintang-bintang. Yukhtalajul abdu minhum. Akan diusir seorang hamba dari mereka. Fa'aqulu ya Rabbi. Apa kata Nabi-Na? Wahai Tuhanku, innahu min ummati. Dia itu umatku ya Allah. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang ia lakukan sepeninggalmu. Ada dua orang dimaksudkan di sini. Mereka adalah orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam. Atau orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu semuanya umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Tetapi dia tidak masuk Islam. Atau orang yang murtad keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Atau yang ketiga yaitu siapa mereka? Ahli bid'ah. Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu wahai Muhammad. Meninggalkan sunnah Nabi Muhammad dan melakukan selain dari sunnah Nabi Muhammad. Makanya inti sekaligus ibu saya motivasi untuk belajar agar mengenal sunnah itu bagaimana, secara persisnya ibadah Nabi itu bagaimana, akidahnya Nabi itu bagaimana, ibadahnya Nabi itu bagaimana, agar kita tidak menyembah kepada Allah dengan cara-cara selain cara Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yaitu Telaga Kausar. Telaga Kausar hafatahu qibabul lu'lu'. Di sisi dari telaga itu terdapat kubah-kubah, tenda-tenda terbuat dari apa? Mutiara. Fadharabtu biyadi fi turbati. Aku memukulkan tanganku pada tanahnya, diambil tanahnya sama Nabi, dicium sama Rasulullah. Fa idza miskuhu dhafarah wa idza hasahu lu'lu'. Allahu akbar. Batunya itu mutiara, aromanya itu aroma misk. Batunya saja mutiara, pasirnya itu mutiara, aromanya itu aroma misk. Sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara kabar tentang telaga Nabi-Na. Itu nanti kalau ada yang mau baca, nanti baca di suratul Kausar bersama tafsirnya. Kemudian, dan kelak pasti tafadhol. Dan kelak pasti Rabb-Mu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Allahu Akbar, hati kamu menjadi puas. Hati kamu menjadi puas. Hati kamu menjadi puas wahai Muhammad. Dan kepuasan Nabi kita Nabi Muhammad ketika melihat seluruh umatnya masuk apa? Masuk surga. Di antara umat Nabi Muhammad diangkat derajatnya. Baik, dari apa? Ketinggian menuju ketinggian. Di antara umat Nabi Muhammad diampuni dosanya, dimasuki ke dalam surga. Di antara umat Nabi Muhammad diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Artinya seluruh umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Selama dia tidak datang dengan pembatal-pembatal keislaman itu. Makanya ibu-ibu hati-hati dari apa? Syirik. Hati-hati dari apa? Syirik. Tauhidkan Allah dengan benar, maka insyaallah itu modal besar untuk apa? Untuk kita. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ridhak. Ya Allah, kami minta kepadamu surga dan keridhaanmu. Amin ya rabbal alamin. Dan pada sebagian malam hari tafadhal. Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-Mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Iya, salat tahajud itu bagi Nabi kita Nabi Muhammad rafi'an, yaitu apa? Untuk pengangkat derajat. Baik, sementara salat tahajud bagi umat Nabi Muhammad untuk penghapus kesalahan, karena Nabi kita enggak punya dosa. Nabi kita itu sudah diampuni, makanya kalau tahajud Nabi-Na itu untuk pengangkatan derajat. Sementara umat kalau salat tahajud itu untuk dihapuskan dosa dan kesalahan. Salat tahajud sering-sering. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang wajibnya taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Allah berfirman An-Nisa 59, tafadhali. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Wallahu a'lam bissawab. Ini dulu yang kita bahas di halaman 47, kita selesai di sini. Ada pertanyaan ibu-ibu, mau langsung tafadhali. Ibu-ibu
Batu itu kalau dilempar dari bibir neraka jahanam itu akan sampai ke bawah berapa tahun? Titik-titik. Dijawab. Semua bisa, berarti kita lewat. Berarti kita lewat. Nah, ibu-ibu, siapa yang bisa membedakan antara penuhnya surga dan penuhnya neraka? Tafadhal. Penuhnya surga, antara penuhnya surga dan antara penuhnya neraka. Rupa-rupanya ini soal yang paling sulit, berarti dapat hadiah yang paling besar. Biasanya yang sulit itu dapat hadiah paling besar. Perbedaan antara penuhnya neraka dan penuhnya surga. Bismillah Ustadz. Bismillah. Afan izin menjawab Ustadz. Hah? Izin menjawab. Izin menjawab. Tafadhali. Untuk penuhnya neraka itu ketika Afan tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi untuk penuhnya neraka itu ketika neraka berkata apakah ketika Allah berkata apakah sudah penuh lalu neraka berkata masih muat, masih bisa. Lalu ketika Allah menginjakkan kakinya ke dalam neraka, barulah neraka mengucapkan cukup. Nah, berarti di sana ada penegasan bahwa neraka itu bisa penuh. Nah, kalau untuk surga, ketika sudah penuh, maka Allah akan membangunkan singgasana lagi, dan ketika penuh lagi, maka Allah akan membangunkan singgasana itu lagi sampai seterusnya. Sehingga itu merupakan keutamaan surga yang artinya tidak bisa penuh dan akan selalu dibangun terus oleh Allah. Masya Seperti Allah. itu kira-kira Ustadz. Afwan jika ada yang kurang, syukron. Mumtaz. Kalau mumtaz itu berapa nilainya Ibu? Mumtaz 100. Dengan Ibu siapa? Yelian Ummu Maryam Ustadz. Ummu Maryam. Ummu Maryam. Ahlan Ummu Maryam. Jazakillahu khairah. Wa jazakumullahu khairan Ustadz. Baik. Ini dapat hadiah ya. Ummu Maryam ini saya punya 2 judul ini. Ibundanya para ulama, artinya kiprah para ibu di ulama-ulama besar. Kedua, menjadi bidadari cantik ala Islami. Mau jadi bidadari atau mau pelajari tentang ibu? Judul yang mana? Terserah yang menurut Ustadz paling direkomendasi saja. Oke, Ustadz. Ini bagus ini, menjadi bidadari cantik ala Islami. Dipelajari ya? Ya, insya Allah Ustadz. Syukron Ustadz. Ini bukan Bang. Yang ini Bang. Yang ini Bang. Ini kasih Bang. Jazakumullahu khairan Ustadz dan Wa'iyat. panitia atas hadiahnya. Ya, dan saya berterima kasih kepada para donatur yang senantiasa menginfakkan hartanya untuk sebagai hadiah, sebagai penyemangat kajian. Jazakumullahu khairah. Jazakumullahu khairah. Semoga Allah balas kalian dengan kebaikan-kebaikan. Balas dikasih ke ibunya. Ibu-ibu, sebutkan salah satu contoh ayat. Allah Subhanahu wa taala yaqul, lahum ma yasha'una fiha, untuk mereka apa saja yang mereka inginkan di dalamnya. Angkat tangan. Salah satu contoh saja. Loh, ternyata ini paling sulit pertanyaannya ya. Salah satu contoh, lahum ma yasha'una fiha, untuk mereka apa saja yang mereka inginkan di dalamnya. Sebutkan satu contoh. Tadi sudah kita sebutkan tadi. Ada yang bisa?
Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, jangan uring-uringan pas gini nih. Ada yang bisa? Tafadhali. Dari belakang Ustaz. Dari belakang, tafadhali. Misalkan terbesit ingin makan burung panggang, maka sudah tersedia di depannya dalam keadaan sudah terpanggang. Oke, kalau ingin burung panggang, maka sudah tersedia di depannya burung panggang. Ahlan. Baik, jayyid jiddan. Jayyid jiddan. Kalau tadi kan agak panjang Mumtaz. Kalau jayyid jiddan berapa nilainya, Ibu? Jayyid jiddan itu 80. Baik. Ahlan. Jazakillah khairah. Ustaz. Ibu-ibu yang bisa jawab. Dapat langsung 2. Satu pertanyaan tapi jawabannya 3. Satu pertanyaan tapi jawabannya 3. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi yang berasal dari bangsa titik-titik, diutus kepada titik-titik, dan beliau sebagai nabi dan rasul yang titik-titik dari para nabi dan rasul. 3 jawaban. Satu pertanyaan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW berasal dari bangsa titik-titik, diutus kepada titik-titik, dan beliau adalah nabi atau sebagai nabi yang titik-titik dari para nabi dan rasul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan, izin Ahlan. jawab Ustaz. Ummu siapa? Ummu Defta. Ummu Defta. Ayo, tafadhali. Rasulullah berasal dari Arab Berasal dari bangsa Arab, dan diutus kepada seluruh umat manusia. diutus kepada seluruh, Dan bukan umat merupakan manusia ya, seluruh makhluk, makhluk. Aywa. dan merupakan rasul penutup. Aywa, dan beliau para adalah rasul gitu. rasul penutup dari para nabi dan rasul. Ahlan. Mumtaz, jazakillah khairah. Dapat 2 ya? Syukran Ustaz. Ya, Jazakallah ya. khairan. Tidak ada pertanyaan yang masuk. Tidak ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Baik, sampai di sini Ibu-ibu. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pelajaran berikutnya. Ibu-ibu yang hadir semoga terus diberikan kesehatan. Amin. Diberikan al-afiat, dan kita selalu diberikan nikmat keluangan waktu, kesehatan untuk bisa kita kembali berjumpa di pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.